Hai, hari ini 20 November 2022. Seperti biasa, episode orang biasa mingguan yang gue bikin untuk kenang-kenangan gue gitu. Kalau sampai nanti umur gue nyampe sampai punya anak, punya cucu gitu, gue bisa ceritain gimana perjuangan selama gue masih hidup gitu, selama gue masa muda gue kayak gitu. Dan cerita minggu ini dimulai dari perkuliahan dulu. Mungkin minggu ini tuh gue UTS dan cukup berjalan dengan baik. Ada beberapa yang udah udah dikasih tahu gitu harus ngapain, cuman baru bisa dikerjain pada hari H-nya. Terus aman sih, lancar untuk perkuliahan. Lalu untuk pekerjaan, jadi minggu ini tuh gue nge-grab nggak begitu full, banyak potongnya. Pertama hari Senin kayaknya gue cuman setengah hari karena kalau nggak salah hujan sorenya tuh, dan gue harus UTS gitu sorenya, jadi cuman setengah hari. Oh, sama ke bengkel kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah hari Senin gue ke bengkel, jadi nggak maksimal juga. Terus hari Senin itu tiba-tiba gue dikabarin gitu sama tempat kerja yang udah interview waktu hari Jumat minggu lalu, yang gue kira nggak akan keterima, tapi ternyata ada panggilan interview lanjutan. Nah, hari Senin itu kenapa nggak maksimal? Iya, bukan karena hujan juga, tapi dikabarin untuk interview hari Senin itu, tapi ternyata diganti jadi hari Selasa jam 10 untuk interview lanjutan. Di situ gue nggak nyangka, kayak kok tiba-tiba ada panggilan, padahal sebelumnya dia bilang di interview pertama kalau nanti sore atau besoknya nggak ada panggilan, berarti belum lolos gitu, belum bisa join. Kok kayak gelap ya, apa gue hiteman atau udah ya. Tapi hari Senin itu ada kabar, dan hari Selasanya untuk interview. Nah, sampailah hari Selasa, gue nggak nge-grab, dan hari Selasa itu gue interview pagi jam 10 pagi. Ketemu langsung sama salah satu ownernya di salah satu coffee shop yang udah punya nama. Bahkan menurut gue udah bukan coffee shop kecil lagi ya, karena dia bisa dibilang specialty coffee industry gitu, bukan coffee shop biasa. Gue penasaran, gue pengen mencoba, dan gue ingin kembali lagi ke industri yang sebetulnya gue suka gitu. Gue suka kenapa? Karena ketika gue ngejalanin waktu itu jadi barista, gue enjoy gitu. Nah, kenapa akhirnya gue milih jadi barista lagi? Karena di situ gue cukup punya pengalaman dan gue ngerasa enjoy ngejalaninnya. Makanya waktu interview itu ada beberapa hal yang ngeganjel, tapi gue tetap cobain itu. Kayak ada probation, padahal hanya kontrak, terus nggak ada tanda tangan kontrak untuk probationnya, jadi ya udah langsung masuk aja kayak gitu. Terus gajinya pun under banget, terus jam kerjanya menurut gue overtime, hari liburnya nggak balance gitu. Terus tapi di situ gue kayak ya, gue tahu gue harus mulai dari nol lagi gitu, karena emang udah cukup lama gue nggak di bidang itu, jadi ya kaku lagi gitu kan, harus dari awal lagi. Dan gue terima itu, gue nggak masalah kalau emang harus seperti itu. Hanya ketika prakteknya yaitu hari Rabunya gue langsung kerja. Diawali salah tempat, lokasi, miskomunikasi, tapi akhirnya gue nyampe. Dan setelah sampai di barnya, banyak hal yang entah kenapa, karena mungkin gue udah tahu tempat yang well prepare itu seperti apa, yang efektif itu seperti apa, yang efisien itu seperti apa, sehingga ketika masuk bar di situ gue ngerasa kok banyak hal yang nggak efektif ya, yang nggak efisien ya, dan yang wasting time sama tenaga gitu ya. Kayak
oh mungkin gue harus adaptasinya di situ kali, tapi gue ngerasa kayak ini tuh sebetulnya bisa nih kayak dipermudah atau ya lebih efisien lagi lah untuk step-stepnya dan peralatannya mungkin ya. Tapi dengan workflow seperti itu dan jumlah orang yang menurut gue kurang ya, kalau untuk workflow yang seperti itu yang kayak dari pagi sampai malam tuh kayaknya itu rame banget, gak berhenti-berhenti gitu. Dan yang bikin kerjaannya gak berhenti-berhenti itu bukan bikin minumannya gitu, justru ke hal-hal yang sebetulnya kayaknya bisa kok nggak seperti itu gitu, kayak stock up bahan-bahan yang ya emang dituntut untuk fresh dan segar, tapi menurut gua harusnya mereka punya hitungan dan ya hitungan per hari ya, kayak ini yang dipakai tuh segimana banyak, jadinya di prepare tuh ya udah langsung sekaligus gitu, nggak nyicil. Nah di tempat ini tuh yang kemarin gua alamin nyicil, jadi stock upnya tuh atau nyetok bahannya tuh sedikit-sedikit, dan itu menurut gue wasting time dengan workflow yang sebegitu ramenya, dimana ketika habis beres bikin minuman langsung stock up, beres bikin minuman stock up, beres bikin minuman stock up, yang gak berhenti-berhenti gitu. Ditambah cucian, menurut gue kayak ya it's okay untuk gelas-gelas dicuci oleh kita gitu, hanya apakah tidak ada cara mencuci yang lebih simple, yang lebih cepat dan lebih efisien, tidak memakan waktu gitu. Karena yang kemarin gue alamin adalah menurut gue tidak efisien, wasting time dan buang-buang tenaga juga sih menurut gue, kayak manual gitu. Sedangkan cuciannya banyak banget gitu, kayak nggak berhenti juga, jadinya flownya sepanjang kerja itu yaitu bikin minuman, stok up bahan, nyuci, bikin minuman, stok up bahan, nyuci, tapi nggak berhenti, padahal sebetulnya bisa dibikin lebih efisien menurut gua, tapi nggak tahu. Ya udah, karena pada akhirnya gua memutuskan untuk nggak bisa, gua nggak akan lanjut lagi, jadi hanya 1 hari itu saja. Sorenya gua langsung bilang untuk berhenti dan nggak lanjut, karena menurut gua sih lebih over eksploitasi ya, kalau dengan workflow dan jumlah sales yang masuk ke mereka, tapi dengan benefit yang menurut gua tidak imbang, bukan kurang tapi tidak imbang mungkin ya dengan pekerjaan yang ada gitu menurut gua. Tapi nggak tahu ya, banyak orang yang mau aja gitu seperti itu, tapi gua enggak, dan akhirnya gua memutuskan untuk berhenti, dan sepertinya emang udah saatnya gua berhenti untuk menginginkan kembali ke bidang itu, karena ya emang mungkin emang udah bukan di situ gitu. Walaupun jadinya gua makin bingung gitu sekarang harus kemana, harus ke bidang apa, karena kemarin setelah keluar dari bank pun gua mikirnya untuk kembali ke industri sebelumnya, yaitu di barista itu, tapi ternyata seperti itu, dan gua rasa gua nggak akan kembali lagi. Jadi untuk pekerjaan mungkin untuk saat ini bisa dibilang masih belum ada gambaran mau seperti apa, tapi setidaknya gua mulai muncul ide-ide yang seharusnya gue bisa realisasikan, bukan hanya sebatas ide kayak gitu. Untuk pacar aman sih, nggak ada keributan juga minggu ini, karena emang nggak ribut sih, nggak ada hal yang ribut juga. Kita saling support satu sama lain, saling ngabarin, aman sih. Oh ya, orang tuanya, mamanya ulang tahun kemarin, happy birthday tante.
gue nggak bisa dateng, sorry, karena ya gimana ya, gue jujur aja gitu, gue nggak mau dikasihani, tapi gue pengen cerita gitu keadaan gue sebenarnya sekarang ini seperti apa. Keadaan gue sebenarnya sekarang ini bisa dibilang gue nge-Grab pun nggak nutup kebutuhan gue gitu, makanya uang cadangan gue terus tergerus. Ditambah gue beli HP ini sih, ya emang bisa dipakai untuk nge-Grab pada akhirnya sekarang ini, cuman beli HP ini cukup nyedot banget gitu. Sampai akhirnya gue mau cerita aja, jadi uang cadangan gue untuk saat ini hanya sisa mungkin bisa untuk 2 bulan aja. Itu pun 2 bulan itu pun tanpa ada pengeluaran yang tiba-tiba ya, kayak ya pengeluaran gede tiba-tiba gitu. Maksudnya kalau masih kuliah kan yang gue rutin tuh kuliah sama bayar wifi ini, kuliah bayar wifi, bayar pulsa, bengkel, itu sih ya cukup untuk 2 bulan saja kalau gue nggak ngapa-ngapain, nggak nge-Grab gitu. Karena kalau nge-Grab ya lumayan bisa nambah-nambahin penutupan kebutuhan gua tanpa harus ngambil uang cadangan gua mungkin ya. Tapi kalau gua nggak nge-Grab dan nggak ada pemasukan lain, fix untuk kebutuhan gua itu tinggal sisa 2 bulan lagi, dan gua nggak tahu gitu mau dapet uang dari mana. Gua sih percaya Tuhan gitu yang mencukupkan semuanya, cuman untuk saat ini ya gue nggak tahu Tuhan mau pakai lewat cara apa untuk ngasih gue bisa agar bisa mencukupi kebutuhan gue gitu. Paling segitu dulu kali ya, udah lumayan panjang, hampir 13 menit. Jadi minggu ini seperti itu. Untuk kembali ke industri lama kayaknya udah selesai, dan ya harus mulai move on dari industri lama dan mulai coba sesuatu yang baru. Ya gue saat ini mungkin berada di titik di bawah, jadi ya udahlah gue cobain sesuatu yang baru. Kalaupun gagal ya gue nggak jauh-jauh amat turunnya, karena posisi saat ini pun emang lagi di bawah gitu kan. Paling itu aja untuk hari ini. Semoga minggu depan dan hari-hari berikutnya, kalau masih gue dikasih kesempatan untuk hidup, gue bisa lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih berguna lagi. Oke, bye.